Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rita. Sehat Bu Amel? Alhamdulillah sehat. Bu Rita sehat? Iya, alhamdulillah juga sehat hari ini. Izin Bu, ini saya rekam, tapi ini akan bersifat rahasia ya Bu ya. Ini hanya antara Ibu dengan saya aja. Jadi tidak akan di kemana-manakan saja. Ini hanya dokumentasi saya aja. Boleh ya Bu ya? Baik, boleh Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah sebelumnya Bu Amelia ini pernah di coaching sebelumnya Bu? Belum pernah Ibu. Oh, Saya belum. merasakan Jadi ini yang ini pertama sekali, ini perdana Bu saya di coaching. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira Ibu tahu nggak tujuan kita coaching hari ini tuh? Mungkin menurut saya ini Bu ya, coaching kita ini untuk menyelesaikan masalah saya Ibu ya, mencari solusi dari masalah yang ada di saya gitu. Oke. Jadi kalau menurut Ibu tuh apa sih sekarang yang sedang Ibu rasakan tuh Bu sebenarnya? Apa yang sedang ya Ibu rasakan hari ini atau apa yang sedang menjadi permasalahan bagi Ibu? Ini nih Bu, kita kan sekarang lagi menjalani PGP, bukan guru penggerak. Saya ini Iya. terkadang selama kita menjalani PGP ini saya punya masalah susah berkomunikasi Bu, berbahasa yang baik, berpresentasi itu kadang-kadang saya sering gugup, kehilangan kata-kata gitu Bu ya. Oke. Macam mana Bu ya? Oke Bu. Jadi susah berkomunikasi ya Bu ya? Iya Bu. Ada lagi Bu? Kadang-kadang saya juga presentasi suka hilang-hilang gitu Bu, suka keluar jalur, suka kebingungan saat presentasi, menyampaikan masalah saat presentasi, apa yang ingin saya bicarakan saat presentasi itu jadi saya kurang percaya diri akibatnya. Saya lebih banyak diam. Seharusnya kita lebih aktif kan? Iya Bu. Jadi kalau menurut Ibu dari permasalahan Ibu itu apa tantangan yang paling sulit tuh Bu? Tantangan yang paling sulit itu adalah menemukan kata-kata yang tepat, Ibu. Oke, berarti tantangan Ibu adalah merasa komunikasi Ibu jadi sulit dan mengeluarkan kata-kata yang ini ya Bu ya, yang tepat gitu ya Bu ya. Ada lagi Bu? Kemudian jadi saya tuh kurang percaya diri mau ngomong depan orang, takut orang tersinggung, takut bahasa saya kurang sopan, seperti itu. Jadi saya ngomongnya terbata-bata. Berpikirnya lama daripada sudah sampai di sini tapi tidak bisa sampai gitu Bu. Sudah sampai di otak saya tapi saya tidak bisa ngomong gitu. Terpotong apa lagi nih ya, hilang gitu. Jadi penuh gitu ya Bu ya rasanya ya Bu ya. Betul Bu. Jadi kalau yang pada hari ini tuh menurut Ibu ini kan kita lagi pendidikan PGP kata Ibu tadi kan. Ya, jadi kesempatan Ibu berkomunikasi itu sebenarnya ada tapi kan? Ada Bu, sering dikasih kesempatan, tapi kadang-kadang saya mau angkat tangan tuh saya ragu, takut betul tak ya bahasa saya ini, apakah gimana gitu nanti respon orang, nanti orang ketawa atau kayak gimana tak ya saya berbicara, kurang pede saya jadinya Bu. Baik Bu. Dari kurang pede ini, terus kata Ibu sebenarnya kesempatan itu ada, tapi sebenarnya apakah dalam diri Ibu tuh sebenarnya Ibu ada tak sih apa ya? Ibu tuh sebenarnya punya gitu. Pernah tak terpikir macam gitu Bu sebenarnya? Pernah sih Bu, saya itu sebenarnya punya itu mengungkapkannya itu sulit, macam saya ini kurang persiapan atau karena saya ini apa ya Bu ya, saya ini malas membaca gitu, jadi kurang bisa berbahasa yang baik. Bahkan Baik. boleh cakap nih saya ini nak bercakap Melayu, kan? Nah, terceplos. Berbahasa Apa Bu? Indonesianya kurang bagus. Oke. Nah, dari ke kesempatan yang ada itu, Bu, sebenarnya Ibu merasa itu ada peluang tak, Bu, sebenarnya? Benar, Maksudnya saya merasa kesempatan maksudnya ada Bu, apakah itu ada peluang. akan membuat Ibu jadi lebih baik ke depannya gitu? Apakah itu ada Ibu rasakan gitu, Ibu? Iya Bu, benar ada peluang supaya saya menjadi lebih baik. Saya seharusnya harus mampu apa gitu kan, harus melihat peluang.
oh saya harus seperti ini, bahasa saya harus lebih jelas, seperti itu, saya harus lebih tertata. Saya merasa itu mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri saya merasa. Oh iya, berarti Ibu sendiri sebenarnya udah dapat nih solusinya tuh. Apa tuh Bu kira-kira Bu? Apa ya? Saya rasa Dari sih itu tadi Bu, gimana ya? Saya rasa apakah saya harus banyak membaca ya Bu ya, supaya saya ini rajin bisa berbicara dengan baik Ibu ya? baik. Ada lagi Bu kira-kira menurut Ibu? Kemudian saya harus, sering seperti Ibu ini mungkin, bercakap dengan curhat gitu. Iya, oke Bu, bisa jadi. Supaya Oke. kemampuan saya meningkat. Kalau seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu dari apa tadi Ibu bilang tadi banyak baca, terus mungkin kita akan belajar curhat kata Ibu tadi ya. Selain itu kalau seandainya nih Bu dari kegiatan Ibu tuh ternyata Ibu masih merasa kurang pede nih atau misalnya masih belum bisa komunikasi tuh ada tak kira-kira solusi lain yang nak Ibu jadikan pilihan untuk mengubah diri Ibu lagi tadi gitu? Mungkin Bu, saya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi, Bu. Saya tidak Hmm. terburu-buru mungkin. Saya akan berpikir, oh, kira-kira ini nanti kalau kita misalnya kayak recall atau apa gitu, apa yang mau dibicarakan. Saya harus lebih banyak itu tadi, mempersiapkan diri, apa yang mau Hmm. dibicarakan nanti, punya banyak bekal lah. Hmm. Berarti lebih banyak persiapan ya Bu ya? Iya, Bu, iya, saya Hmm. rasa seperti itu. Dari semua itu Bu, kira-kira nih apa sih pertama kali yang nak Ibu buat nih Bu? Langkah real lah pertama kali gitu. Langkah yang akan saya ya, kan apa langkah hari saya? Saya akan mencoba bercermin aja Bu. Saya akan bercakap sendiri, bercakap, Hmm. berbahasa sendiri, melihat apakah bahasa saya ini sudah bagus atau tidak kira-kira seperti itu. Saya rekam suara Oke. saya seperti itu, macam ada gestur saya, apakah bagus atau tidak kira-kira. Baik. Oke. Itu adalah rencana utama ya Bu ya? Itu yang akan Iya, Ibu lakukan. Gitu ya. Ada lagi Bu? mungkin setelah itu, kalaupun saya buat presentasi, saya buat sebaik-baiknya, saya baca lebih banyak lagi materi, saya belajar lebih baik lagi. Hmm. Jadi pola pikir saya pun lebih baik gitu kan. Terus lebih sering menggunakan bahasa Indonesia lah Bu kayaknya. Iya. Oke. Kalau dari ini Bu, kan Ibu udah nyusun rencana, terus kemungkinan Ibu akan mencoba menerapkannya. Dari skala 0 atau 1 sampai 10 lah kira-kira. Ibu akan mengubah diri Ibu dari skala berapa, nak jadi ke berapa gitu Bu? Nah, kira-kira gitulah. Sekarang Ibu nih ada di skala berapa menurut Ibu nih? Kalau Saya idealnya di ini idealnya berapa Bu? Terdengar saya Bu? idealnya 10 gitu kan Bu. Nah Ibu akan, Oh, kan tadi udah susun rencana nih, rencananya akan bercermin, terus belajar lebih banyak dengan materi CGP kita nih kan Bu. Jadi kan berapa yang nak Ibu capai? saya ini merasa saya ini berada pada posisi 7 lah Bu. 7. Oke, Tapi saya jadi berharap, mm-mm, ya saya berharap lebih naik ya Bu ya, ke angka mm-mm, 9 mudah-mudahan. baik. Nah, kalau misalnya rencana Ibu ini tadi akan bercermin, berlatih bicara gitu Bu. Itu kira-kira nak Ibu lakukan berapa lama tuh Bu? Saya rasa kalau bercermin itu kalau saya kesempatan, misalnya subuh sudah sholat, saya coba pelan-pelan. Kemudian kalau saya buat persiapan itu tadi sambil belajar lah Bu, saya lihat gestur kan, gestur saya gitu, macam mana. Oke Bu. Itu berapa lama tuh Bu kira-kira? Misalnya kan habis subuh Ya, nih, apakah seminggu sekali? Ya, itu macam mana tuh Bu? 2 kali seminggu mungkin Bu ya. 3 kali lah macam minum obat, 3 kali Hmm. seminggu biar bagus.
Biar makin ini Bu ya, biar makin mantap insya Allah gitu ya Bu ya. Amin. Baik. Nah, menurut Ibu nih, kalau gambaran Ibu lah di masa yang akan datang gitu ya, apakah akan berhasil tuh Bu menurut Ibu? Kalau Ibu udah berhasil dengan lakukan itu, apalagi ya macam apa ya pengayaan yang akan Ibu lakukan gitu? Saya rasa itu tergantung dari komitmen saya, Bu. Kalau saya rajin, mungkin saya bisa berubah jadi orang yang lebih komunikatif gitu. Tapi kalau saya merasa itu tadi malas juga, tidak melakukannya terus-menerus, mungkin tak bisa juga, tergantung dari saya, Bu, saya rasa. Nah, tadi kan Ibu bicara tentang komitmen ya. Kira-kira Mhm. menurut Ibu, eh, siapa aja nih Bu yang berperan atau mendukung Ibu atau macam mana biar komitmen Ibu ini tetap terjalan? Atau apa aja tuh kira-kira yang akan menjaga komitmen Ibu? Saya rasa saya minta tolong sama orang rumah saya untuk selalu mengingatkan saya, kemudian saya juga akan menghidupkan alarm, bahwa Nah, pengingat iya. kalau saat ini saya harus latihan gitu kan, di alarm saya tulis latihan berbicara di cermin. Jadi saya ingat. Ya, Seperti itu. berarti tindak lanjutnya seperti apa tuh Bu? Tindak lanjut setelah misalnya kan Ibu udah buat alarm itu, terus Ibu sudah minta tolong orang rumah, terus Ibu sudah berhasil melakukan komitmen melakukan komitmen itu Ibu tuh tadi. Gimana Bu tindak lanjut selanjutnya tuh Bu? Tindak Kayak lanjutnya, saya akan hmm, mencoba memberanikan diri berbicara lebih lebih pede lagi lah. Saya akan mencoba, kalau saya merasa sudah baik dalam jangka waktu tersebut, saya akan berbicara ke depan. baik. Gitu. Eh, ya, ya. Sekian Bu coaching hari ini. Sepertinya alhamdulillah kita sudah menemukan permasalahan dan apa namanya komitmen di akhirnya nanti. Apakah bagaimana Bu perasaannya coaching hari ini? Perasaan saya lebih lega, Bu ya. Saya merasa dengan sesi ini, saya merasa terbimbing gitu. Masalah saya selesai. Mudah-mudahan saya bisa berkomitmen ke depannya gitu. Mudah-mudahan betul-betul terselesaikan lah ke depannya. Baik. Baik Bu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ya Bu ya, kita di sini sama-sama belajar gitu. Saya akhiri coaching hari ini Bu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita. Ya, sama-sama Bu Amel.